Iya, iya, iya. Jadi ini adalah wilayah penggusuran terbesar yang dibungkus proyek strategis nasional. Iya, Penggusuran rakyat dan pemiskinan rakyat. Pak Said kan pernah di pemerintahan nih, pernah di di kementerian. Pertanyaannya adalah kalau PSN ini terkait dengan PIK, ini strategisnya di mana ya? Apa yang di PSN kan gitu? Saya heran juga karena ini kan diumumkan menjadi PSN 2 hari setelah pengumuman Pilpres, pemenangan Pilpres oleh MK. Oh, iya. Jadi tidak salah orang menduga bahwa apakah ini balas jasa. Yang menarik lagi adalah kantor-kantor PT itu, setelah kita lusuri, kalau bukan di kantor kelurahan, itu dibangun kantor di samping kantor aparat. Oh, Dan gitu di ya? situ ditulis didukung oleh APDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa. Jadi ini benar-benar sangat Dipakai untuk nakut-nakuti barangkali ya. Dan kita berharap semoga orang-orang yang terkait baik dari pihak perusahaan, pengembang atau para aparat setempat sadarlah jangan keterlaluan sama masyarakat. Masa tega begitu. Ya, saya Gitu juga ya, Pak Said berharap ya. Pak Ma'ruf Amin kan kampungnya tuh yang kena. Iya. Ya saya berharap Pak Ma'ruf Amin sebagai presiden belalah rakyatmu di akhir-akhir masa jabatan. Wakil presiden. Wakil presiden, Iya. wakil presiden di akhir masa jabatan belalah. Iya, baik. rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membincangkan kembali terkait dengan proyek strategis nasional yang ada di PIK. Karena saya beberapa kali melihat videonya Pak Said Didu yang membahas soal itu dan saya kaget tuh. Separah ini situasinya gitu. Tapi untuk biar lebih jelas kita bicara langsung dengan Pak Said Didu. Apa kabar Pak Said? Alhamdulillah baik. Masih bersemangat Pak Said ya? Saya bilang luar biasa Pak Said semangat. Pekerjaan saya cuma satu sekarang. Apa itu Pak Said? Di rumah, di masjid, dan ke Pantai Indah Kapuk. Waduh luar biasa. Iya. Pak Said, untuk bisa mendapatkan perspektif yang lengkap. Kan publik kan bisa jadi melihat beberapa berita-berita dari yang Pak Said bikin video itu. Kan mungkin sepotong-sepotong. Ya. Kira-kira untuk bisa lebih memudahkan dipahami, apa sih yang sebenarnya terjadi di PIK terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masyarakat yang sepanjang pantai itu Pak Said? Saya ingin menyatakan bahwa kalau boleh, sepengetahuan saya inilah program penggusuran rakyat yang mungkin terbesar. Bisa juga terbesar di dunia. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena satu, luasannya sangat luas. Itu 9 kecamatan di 2 kabupaten. Iya. Luasnya saya pikir mencapai 9 kecamatan. 9 kecamatan. Bukan 8 di kelurahan, Tangerang. 9 kecamatan. Nah, saya yakin Luas akan sekali. diperpanjang. Mungkin cita-citanya akan menguasai seluruh pantai utara Jawa dari Jakarta sampai ke Merak. Oh, iya. Karena sudah sampai Serang. Iya. Saya melihat cita-citanya seperti itu. Oh, Jadi tinggal berapa kilo lagi lah ya? saya tinggal udah masuk Serang kok. Jadi kira-kira kalau dihitung itu Tinggal 30 kilo barangkali. ya nggak nyampe, ya Nggak nyampe, 30 sampai Iya. sampai Merak kira-kira. Jadi yang sudah dicanangkan itu wilayah sepanjang 70 kilo kurang lebih berarti. Di jalan darat ya, tapi pinggir pantai Belok-belok. berbelok. Iya. Nah, kalau dihitung, perkiraan saya mungkin akan membebaskan tambak pinggir pantai, aliran sungai, sawah, kebun dan kampung itu ratusan ribu hektar. Oh. Dan rakyat yang terusir ini kan daerah padat. Iya. Perbatasan Jakarta. Kalau itu terusir semua, saya yakin lebih 1 juta orang terusir. Iya. Jadi ini adalah wilayah penggusuran terbesar yang dibungkus proyek strategis nasional. Penggusuran rakyat dan pemiskinan rakyat. Pak Said kan pernah di pemerintahan nih, pernah di kementerian. Pertanyaannya adalah kalau PSN ini terkait dengan PIK, ini strategisnya di mana ya? Apa yang di PSN kan gitu? Saya heran juga karena ini kan diumumkan menjadi PSN 2 hari setelah pengumuman Pilpres,
pemenangan pilpres oleh MK. Oh, iya. Jadi tidak salah orang menduga bahwa apakah ini balas jasa. Ya kan, karena ujuk-ujuk tahu-tahu ada pengumuman PSN terhadap dua real estate swasta, yaitu BSD dan Pantai Indah Kapuk. Iya. Yang di PSN kan apanya tuh, Pak Said? Nah, yang alasannya agak aneh, karena yang mengajukan kita nggak usah lah tahu yang mengajukan itu itu kan bisa dibikin, kita lama di pemerintahan. Iya. Jadi kalau orang ini Pak Sandiaga Uno yang mengusulkan. Yang mengusulkan. Itu alasannya bahwa ada dua yang kalau kita baca bahwa untuk wisata mangrove, hutan mangrove, dan untuk karena akan membangun wisata tempat golf dan lain-lain. Oke. Nah, agak aneh aja. Iya. Karena mangrove ini kan hutan lindung. Iya. Hutan lindung nggak perlu ada status apa-apa karena nggak mungkin dibangun kan. Iya. Dan itu ada di luar kawasan. Dan saya sudah datang ke hutan mangrove itu semua baru dibikin baru, seakan-akan sudah lama. Nah, itu dibikin sedemikian rupa. Terus untuk ini dipasang lah, akan dibangun lapangan golf, akan dibangun ini balapan. Jadi ini mengada-ada. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini kenapa dinamakan program PIK 2 Proyek Strategi Nasional, padahal itu sampai ke Serang. Iya. Nah, padahal di situ nggak ada hutan mangrove. Iya. Nggak ada hutan mangrove, nggak ada ini. Nah akhirnya semua proyek Serang itu namanya PIK 2. Dan setelah menariknya, yang kedua PSN kan adalah BSD. BSD kan kita tahu. Iya. Dan kita tidak tahu semua siapa pemiliknya BSD, siapa pemiliknya Pantai Indah Kapuk. Itu nggak bisa ditutupi. Jadi jangan salahkan kalau ada menyatakan ini balas jasa terhadap Pilpres atau balas jasa atau ganti rugi terhadap dulu reklamasi dibatalkan. Iya. Dan ketiga atas kompensasi terhadap keinginan investasi di IKN. Itu kan bisa bisa semua karena kebetulan betul. Pemilik PIK 2 ini kan orang yang sama. Gitu loh, yang menjadi investasi IKN. Jadi istilah saya, pemerintah ini kalau itu betul terjadi, artinya rakyat dikorbankan untuk ambisi pribadi. Ya. Kalau dipikirkan kan harusnya kan namanya PSN itu kan ada perancangan. Mungkin tentunya ada apa namanya itu bukan tiba-tiba gitu. Harus ada gambaran yang benar-benar pemerintah tuh untungnya apa gitu. Bagi pemerintah apa dan segala macam. Kalau terus kemudian yang Pak Said bilang tadi tiba-tiba, ini kan jadi bingung ini apa yang benar yang terjadi. Dan saya dapat cerita nih Pak Said, katanya yang diusulkan jadi PSN itu sebetulnya hanya wilayah perhutani yang 1.400 hektar, katanya begitu. Ini sebenarnya seperti apa tuh yang terjadi? Ya di PSN kan semua, namanya Pantai Indah Kapuk 2 sampai Serang 1 di PSN kan semua. Iya. Jadi bukan hanya itu. Jadi menurut saya ini ada bungkus-bungkus yang dibikin sedemikian rupa. Yang menariknya beginilah. Kita masih ingat PSN yang pertama swasta itu kan Rempang. Iya. Pulau Rempang yang pernah. Betul. Jadi saya melihat PSN ini digunakan oleh pemerintah untuk menggusur rakyat. Nah, kenapa Mas Novel? Karena kalau PSN maka seluruh urusan itu ada di pusat. Tidak ada lagi hak daerah untuk mengatur-ngatur. Oke. Yang kedua, bahwa ada aturan terobosan yang bisa terjadi. Maksudnya begini. Kalau Anda nggak punya tanah dan nggak setuju, maka Anda bisa dikonsesikan di pengadilan ganti rugi itu tanah Anda tetap diambil. Iya, konsinyasi ya. Konsinyasi. Dan sepertinya itu sudah terjadi sekarang di pembebasan lahan di Pantai Indah Kapuk 2 yang sampai Serang. Kenapa? Loh kan ini kan proyek swasta, kenapa bisa seperti itu ya? Inilah karena saya sedih betul melihat bahwa seluruh aparat sampai RW, RT apa segala itu sudah menjadi kaki tangan pengembang. Tidak ada lagi memihak rakyat. Waduh, kacau. Sampai preman-preman, sampai aparat, seluruh aparat sudah terlibat, sudah terlibat dan menjadi centengnya pengembang. Itu terjadi dan itu terjadi 1 jam perjalanan dari Jakarta. Ini sedih sekali. Iya.
Dan kalau kita lihat kan apa ya, mestinya kalau swasta, ini biasanya yang paling tidak dari pemahaman saya. Kalau swasta mau atau pengembang mau bikin suatu pembangunan di suatu area, kan dia kan punya plot area gitu, mau ngerjakan ya. Terus habis itu pembebasan pasti dilakukan. Biasanya ada standar itu dari NJOP, dia ada negosiasi, ada tim pembebasan dan segala macam. Mestinya kan standarnya ada tuh, ada NJOP-nya segala macam. Terus yang terjadi di sana seperti apa? Jadi begini sekarang, ini sangat sistematis. Jadi ditetapkan tata ruang bahwa ini lokasi ini akan menjadi proyek Pantai Indah Kapuk 2. Oh, di tata ruangnya disebut begitu? Itu oleh Pemda Tangerang. Nah terus setelah ditetapkan wilayah yang masuk di situ tidak boleh ada jual beli apapun tanah kecuali kepada kaki tangan pengembang. Loh, tidak boleh. Mana boleh begitu? Nah itu berlaku di sana. Ya, jadi camat apa segala nggak boleh ada jual beli. Bahkan ada pengembang kecil sudah membebaskan tanah, dipaksa untuk menjual ke pengembang yang, karena nggak boleh jual beli. Iya. Ini keterlaluan kalau begitu. Karena itu langkah dua. Yang kedua adalah harga ditetapkan, bukan negosiasi. Nah sekarang harga ditetapkan 48.000. 48.000 dasarnya apa itu? 50.000 per meter. Iya. Dasarnya, nah dulu waktu kan sekarang itu ada 2 kecamatan sudah habis, Kosambi, Teluk Naga sudah habis. Iya. Di situ dulu masih bervariasi harganya, masih bervariasi. Ada 150.000, ada 200, ada. Nah sekarang diratakan 50.000. Apa caranya dia? Maksudnya apa itu? NJOP-nya atau harga pasaran? Harga yang harus kau jualkan. Oh, iya. Kalau Anda nggak mau jual, maka nanti saya cerita kalau Anda nggak mau jual. Itu, mohon maaf, saya keluarkan kata-kata kurang ajar dan biadabnya pemerintah. Dia menurunkan NJOP. Dulu NJOP diturunkan. Ada yang sampai 150.000 turun menjadi 48.000. Sekarang 48.000 semua. Dari 150 menjadi 48.000. Itu 2 tahun terakhir. Sepertiganya. Nah, itu terjadi setelah dia membebaskan tanah. Kan 2 kecamatan udah habis. Artinya itu turun dong NJOP-nya. Maka pengembang yang sudah menguasai puluhan ribu hektar membahas pajak murah dong. Yang kedua, rakyat yang mau dibebaskan lahannya itu menyatakan kami sudah beli di atas NJOP, 2.000 di atas NJOP. Itu ininya dia. Jadi menurut saya ini sudah korupsi terjadi. Iya, korupsi itu. Karena dia menurunkan pendapatan daerah oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Iya. Nah, yang menariknya lagi, kalau seperti umpamanya tidak mau menjual. Beberapa kampung yang saya datangi, yang biasanya kan di situ yang dikenal Sungai Tahang, Tanjung Kait, Tanjung Burung, kemudian Tanjung Pasir. Itu dibikin pagar sedemikian rupa sehingga kalau banjir tenggelam kampung itu. Oh gitu? Sungai Dadap, Dadap itu dikenal itu Iya. sudah tenggelam, nggak bisa dipapain lagi. Karena rob masuk nggak bisa keluar lagi air, jadi dibikin dia tenggelam. Kalau kampung nggak mau dibebaskan. Oh jahat sekali tuh. Kalau tambak dan sawah Iya. yang tidak mau diikan, maka irigasinya ditutup, ditimbun. Itu kan irigasi kan yang negara punya, sarana yang negara punya. Negara punya, tapi mohon maaf, lurah, camat, bupati sudah menjadi centeng mereka. Waduh, ini serius sekali tuh. Serius sekali, dan saya Pak Novel lihat foto saya, rekaman saya melihat bagaimana sawah itu sangat produktif, akan dibeli dengan Rp50.000 per meter. Iya. Nah, saya kasih bayangan saja, menggugah hati orang. Kalau Anda punya tanah 5 hektar di sana, kalau 50.000 nyampe ke rakyat tuh 40.000 ke macam-macam. Lurah juga kebagian. 40.000 berarti 400 juta per hektar. Per hektar. Kalau 5 hektar maka dapat 2 miliar. Iya. Rumah termurah di Pantai Indah Kapuk itu sekitar 2 miliar.
Iya, 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 iya. Artinya 5 hektar baru Anda punya rumah. Iya, iya, iya. Mas Novel bisa bayangkan. Dia membebaskan lahan 50.000, tapi dia menjual kafling. Kafling yang termahal adalah kafling yang bisa membangun dermaga di pinggir laut. Itu dijual sekarang 35 juta per meter. 700 kali lebih mahal dari harga pembebasan. Iya, 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 iya. Yang paling murah, yang itu di wilayah komersil itu 21 juta per meter. Ini di depan mata kita, rakyat tekan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu menurunkan NJOP itu dolim sekali. Dolim. Dan menurut saya itu mestinya diusut itu, Pak Said. Jadi dalam pandangan saya begini, untuk menurunkan NJOP itu kan mesti ada proses tuh, nggak tiba-tiba. Dan tentunya turun sampai sepertiga itu aneh menurut saya, dan tidak masuk akal. Dan seperti Pak Said katakan tadi, kalau terus kemudian dengan turunnya nilai NJOP tadi jadi sepertiga, itu penerimaan negara atas segala transaksi tanah di situ jauh berubah. Jadi ini sangat serius nih Pak Said. Semua transaksi akhirnya kan ada di situ BPHTB, ada PPH, ada PPN, ya kan? Itu kan semua turun pendapatan negara. Betul. Jadi menurut saya Pemda Tangerang ini harus betul-betul diusut karena dia sudah merugikan negara. Iya. Penerimaan daerah dan penerimaan negara loh. Karena transaksi yang terjadi di puluhan ribu, ratusan ribu hektar itu menurunkan pendapatan negara karena NJOP diturunkan. Ini menurut saya skandal yang sangat besar. Yang perlu kita waspadai adalah karena yang selalu wawancara tentang PSN PIK 2 ini adalah mantan Bupati Tangerang. Ya kan? Itu kan seakan-akan promotornya. Seolah-olah ini lagi program yang bagus. Ya, gitu program yang bagus. Padahal kewajibannya dia kan adalah melindungi masyarakatnya, menyejahterakan masyarakatnya, bukan berarti memberikan area pengembang untuk bikin area elit kan. Yang menarik Mas, kalau kita datang ke sana, itu kan begini. Cara PIK 2 ini supaya tidak kelihatan, maka bikin PT, banyak PT. Yang kita tahu afiliasinya ke dia. Karena hanya PT itu yang bisa membebaskan lahan. Yang menariknya kok kata pembebasan digunakan. Pembebasan itu hanya untuk pemerintah. Iya betul. Kalau swasta bukan pembebasan, itu transaksi biasa. Iya. Nah, yang menarik lagi adalah kantor-kantor PT itu, setelah kita lusuri, kalau bukan di kantor kelurahan, itu dibangun kantor di samping kantor aparat. Oh, gitu. Dan di situ ditulis didukung oleh APDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa. Jadi ini benar-benar sangat dipakai untuk nakut-nakuti barangkali ya. Saya ketemu desanya memang bukan nakut-nakuti, memang dia. Iya. Oke, jadi udah se-blended itu ya dengan aparat setempat ya. Jadi tadi yang Pak Said bilang ada area yang kemudian dipagari. Di tembok gitu ya, yang akhirnya banjir di situ. Itu masih ada orang tinggal di sana? Masih. Jadi kemarin kita ke Tanjung Burung, ya Pak ya. Tanjung Burung itu dipagar sedemikian rupa dan orang yang menyatakan di sana, Pak kemarin banjir, Tanjung Burung itu adalah aliran Sungai Siarane. Nah itu sampai di atas pusar udah, karena nggak bisa lagi mengalir. Iya. Orang di dalam Pantai Indah Kapuk aman karena dipagar sedemikian rupa. Nah, Pak Novel lihat kalau di Sungai Tahang itu ada sekitar mungkin 10 km tuh lorong kiri kanan hanya jalan, kiri kanan adalah Pantai Indah Kapuk. Iya. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Jadi kayak negara lain. Jadi yang terbayang saya, kok di Indonesia kok kayak di Palestina sudah. Iya. Dan tadi yang Pak Said bilang, kalau sepanjang pantai 70 km ya. Itu kemudian dikuasai lah ya satu pengembang lah gitu. Tentunya bukan di tepi pantai saja, mungkin masuk di area daratannya cukup jauh kan. Karena dibikin area pengembangan sendiri. Pasti di situ juga banyak sungai. Ya kan? Di situ juga banyak mungkin ada danau dan segala macam. Akhirnya itu menjadi dimanfaatkan semua padahal itu kan hak publik gitu kan. Jadi saya begini. Pantai itu hak publik. Betul, hak pantai juga termasuk. Kuasai.
yang menariknya hampir semua itu kita tahu namanya daerah aliran sungai itu milik negara. Betul. Tanah negara. Sungai. Betul. Nah saya gak Ya, kebayang membebaskan rakyat tapi diambil tanah negara. Iya. Sekarang dia menikmati aliran sungai itu yang harusnya milik publik. Dan dijual lah lahan dekat itu menjadi mahal sekali. Pantai mahal sekali. Kok dia yang menikmati? Iya. Bukan rakyat gitu loh. Nah, maksudnya akal sehat saya sudah sama sekali tidak masuk gitu loh. Ya. Saya khawatir gini Pak, kalau skema seperti ini tuh dianggap benar gitu ya. Besok ada lagi yang melakukan di area lain. Contoh nih mungkin di Sulawesi gitu kan. Areanya mungkin agak bagus. Satu area tuh dibebaskan semuanya, dibikin area elit. Yang begini-begini akan jadi contoh nanti takutnya. Kalau kemudian yang begini nggak diusut atau diurus dengan benar ya. Jadi saya dulu mengikuti waktu kasus reklamasi dan Bu Susi ngotot sekali kan. Iya. Bahwa tidak boleh diberikan ruang sedikit pun bahwa ada pihak menguasai pantai. Ya. Itu kan Bu Susi. Apalagi 70 kilo. Apalagi 70 kilo. Ya. Coba bayangkan siapa narkoba bagaimana masuk, Betul. penyelundupan bagaimana masuk, orang asing tanpa bagaimana masuk, karena langsung ke laut. Langsung ke laut. Dan kita sudah lihat berkali-kali kan ada kasus terjadi di Pantai Indah Kapuk 1 kan. Iya. Berkali-kali kan. Benar. Nah itu saja Pantai Indah Kapuk 1 kan sangat tertutup kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain di sana kan. Betul. Apalagi Pantai Indah Kapuk 1 supaya paham publik itu panjangnya mungkin hanya 3 kilometer. 3 kilo cuma ya, gitu 3 kilometer pantainya gitu kan. 2 sampai 3 kilometer. Ini puluhan kilometer. Iya. Begitu loh. Itu bisa masuk narkoba, senjata, udah macam-macam. Iya. Orang tidak punya surat-surat bisa masuk ke sana semua lihat dari bahan baku industri masuk lewat situ aja nggak bayar bea ya. Iya. Nah, itulah saya mengirim betul pesan kepada Presiden terpilih. Prabowo Subianto. Iya. Ini kesempatan beliau menunjukkan dirinya bahwa dia punya patriotisme. Iya. Dia punya nasionalisme. Dia punya rasa keadilan kepada rakyat. Dan dia adalah orang yang menghormati hukum. Nah, kalau ini dia lakukan dan dia pasti paham sebagai jenderal, dia pasti paham bahwa masalah kepertahanan keamanan negara sangat terancam apabila ada pihak tertentu yang menguasai pantai dan laut. Iya, betul. Secara tertutup. Itu di negara manapun nggak boleh. Iya. Nah, ini saya pikir saya berharap Prabowo menghentikan kebiadaban ini. Kalau kita lihat ke rakyat di bawah, rakyat sudah saya bayangkan Pak Novel itu terbayang oleh saya kayak rusa yang dikepung oleh harimau, harimau, singa, hyena, karena di lapangan aparat desa, aparat penegak hukum, aparat keamanan, preman. Sudah menyatu dan tiap malam mendatangi rumah warga. Tiap malam untuk memaksa. Nah, coba bayangkan sekarang banyak sekali warga di sana itu hanya dibayar uang muka, tanahnya sudah hilang. Oh gitu? Sudah ditimbun, nggak ada batasnya lagi. Ada yang puluhan hektar hilang udah. Dan tidak bisa lagi. Nah, yang menariknya kalau Anda ngotot, saya cerita salah satu warga, nggak usah sebutkan, tanahnya sekitar 20 hektaran. Kan kita tahu di sana tuh kan Cina Benteng yang banyak. Iya. Yang mau dibebaskan 7 hektar, oke, setuju. Yang sisanya nggak mau, langsung dipersoalkan. Bahwa yang sisanya itu ada masalah hukum, maka dipanggillah dia ke kantor polisi. Dan disidik. BPN ada apa segala. Habis itu terjadi transaksi, dipaksa untuk menjual juga itu. Oh gitu? Ya.
Yang menariknya aparat yang menyidik itu setelah dibayar datang ke rumah yang jual tanahnya untuk minta bagian. Itu yang terjadi. Waduh. Udah. Parah itu situasinya. Sangat-sangat parah. Iya. Sangat-sangat parah. Saya nggak ngerti mau ngomong apa lagi kalau separah itu tuh Pak Said. Sangat-sangat parah. Jadi, itu sudah berlangsung lama. Iya. Nah, orang sekarang selalu menyatakan kenapa Said Didu baru bicara? Karena saya marah sekali pada saat sudah nyatakan proyek strategis nasional. Iya. Jadi terang-terangan ya. Terang-terangan di backup oleh. Tadinya saya mengira cuma area tanahnya perhutani saja yang strategis nasional. Enggak. Oh. Namanya proyek strategis PIK 2. Itulah saya katakan tadi. Iya. Dulu PIK 9, PIK 10 di Kabupaten Tanara Serang. Ya. Itu semua menjadi PIK 2. Karena setelah ditetapkan PIK 2, maka sangat masif pembangunannya sekarang pembangunan ya. pengusiran rakyatnya. Sekarang berapa persen sih yang belum ya? Yang belum terbebaskan oleh mereka itu berapa persen sekarang? Kalau saya melihat itu sporadis untuk mengepung dulu. Oh gitu. Jadi itu sudah sampai kalau saya supaya paham publik bahwa 9 kecamatan mulai Kosambi sudah habis, Teluk Naga sudah habis, Paku Haji sedang berlangsung, kemudian Sukajadi sedang berlangsung, Mauk sedang berlangsung, kemudian Sukadiri sedang berlangsung, kemudian Kemiri itu sedang berlangsung, Kronjo sedang berlangsung. Mekar Jaya itu terus Tanara ini sedang berlangsung semua sporadis dan itu untuk menginikan rakyat supaya melepaskan tanahnya. Nah, yang sudah selesai 2 kecamatan yang sudah dipasarkan harga mulai 21 juta sampai 35 juta kapling. Iya. Kalau melihat dari areanya sampai Serang itu totalnya itu berapa kilometer persegi ya? Karena ini seperti bikin kota jadinya nih. Saya tidak bisa lagi ini karena pasti kita salah menemukan karena ada puluhan sungai yang pasti nggak ada. Itu masuk semua. Jadi saya pikir memang yang dikejar ini pantai. Tapi saya menghitung kira-kira dari pantai rata-rata itu 10 kilometer. Kalau 10 kilometer. Ada yang 20 kilometer. Anggap rata-rata 15 kilometer. Kali 70 maka 100.000 lebih hektar kan. Dan itu Pak Novel itu tambak loh. Tambak produktif. Sawah produktif. Sawah produktif di kampung saya di Sulawesi. Kalau di pinggir jalan itu sudah 1 juta per meter. Jadi 1 hektar tuh 1 miliar. Ini 50.000 per meter. Nah, coba bayangkan. Negara membangun jalan raya. Negara membangun irigasi. Terus ditimbun saja oleh mereka. Iya. Itu biaya selama ini negara bangun jalan, terus bangun semua fasilitas listrik, segala macam itu jadi hilang semua jadinya. Yang saya duga sekarang, kemungkinan besar sudah terjadi memaksa BUMN untuk ikut membangun infrastruktur ke sana. Karena sebagai proyek strategis nasional. Terus BUMN untungnya apa bangun di sana? Nggak ada untungnya. Cuma dipaksa. Iya. Nah, itu yang saya belum punya bukti, tapi saya yakin salah satu tujuannya adalah itu juga. Iya. Kayak gitu loh, supaya mungkin listrik, mungkin nanti jalan, mungkin apa segala itu. Oke. Nah, terus langkah berikutnya bagi Pak Said dan mungkin banyak lagi orang-orang yang melakukan advokasi di sana. Apa yang bisa dilakukan ke depan? Karena dalam bayangan saya tadi membuat tembok, membuat area situ kebanjiran itu persoalan serius kan. Terus mengintimidasi itu kan persoalan serius. Ada Komnas HAM yang mesti harus bergerak gitu, nggak boleh diam. Terus ada menurunkan NJOP sampai 1/3 itu masalah serius. Minimal administrasi yang berat lah itu. Itu atau masalah korupsi. Langkah-langkah Pak Said ke depan apa yang sedang dipersiapkan? Dan saya pikir mesti dilakukan ini langkah-langkahnya. Saya sampai hanya di titik menyadarkan rakyat semuanya. Ya. Menyentuh hati rakyat, menyentuh hari penguasa bahwa Anda ini biadab. Ya. Saya tidak berpikir bahwa ada yang memihak ke saya karena saya melihat berat sekali. Kenapa saya katakan?
anggota DPR, anggota DPRD yang terpilih dari sana itu adalah para mafia tanah. Ya. Waduh. Jadi berat kembali sekali. lagi ke situ jadinya ya. Preman-preman itu sudah. Mohon maaf aja, koperasi-koperasi. Kita kan kenal koperasi lembaga negara ya. Atau aparat negara. Ikut juga. Aduh, jadi maklar semua jadi warga ya. Semua. Aduh, kacau jadi gitu ya. Saya cuma ada di hati saya. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, insya Allah amalnya semakin besar. Iya betul. itu sampai mesti terus saja. Semangat nih Pak Said nih. Resikonya besar, tapi saya pikir, tapi saya mungkin bersyukur juga. Iya. Awal-awal kita podcast tentang ini, itu banyak sekali memaki-maki. Iya. Sekarang sudah berkurang dan semakin banyak menyadari bahwa ini memang perjuangan yang perlu melindungi rakyat. Mas Novel, ini sering sekali orang menyatakan, kenapa rakyat nggak mau demo? Rakyat di sana kalau kita datang tuh ngumpet, saking takutnya. Sampai seperti itu? Ya. Saya dulu pernah ke sana, 3 kali kita pindah. Dan tahu-tahu ada motor ngiung itu udah kayak begitu terus. Jadi kalau saya mau ke lapangan, itu tidak pernah memberitahu siapapun. Karena saya yakin HP saya juga udah disadap. Demi keamanan. Iya. Nah, banyak sekali orang, kenapa Bapak nggak ngajak orang? Satu pertimbangannya keselamatan dia. Iya. Yang kedua adalah siapa tahu dia intel. Malah mencelakakan saya. Iya. Yang ketiga, siapa tahu dia menjual kasus ini. Iya, betul. Karena yang punya proyek ini adalah orang yang punya kuasa dan punya uang. Iya. Itu saya bilang izinkan dulu saya berjuang sendiri, resikonya saya sendiri. Nah, saya juga merasa aman, tidak takut diintai itu kira-kira. Banyak LSM yang ngontak saya. Kita bagaimana kalau kita organisir? Saya bilang begini. Kalau diorganisir sekarang, itu saya was-wasnya keselamatan kalian. Yang kedua, kita bisa dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Ya macam-macam aja. Iya. Sekarang lagi musim soalnya. Lagi musim gitu loh. Itu jadi udah kita berjuang aja dulu. Dan saya pikir dengan Mas Novel ngikuti podcast saya macam-macam, ya rakyat semakin paham. Iya. Memang penting Pak kita terus melakukan upaya seperti ini karena tentunya setiap kesewenang-wenangan itu nggak boleh dibiarkan. Dan masyarakat yang pada posisi kesulitan harus kita bela. Karena kalau nggak kita bela berarti kita diam sama aja kita berbuat sama dengan pelaku kan gitu lah kurang lebih. Ya menarik sekali Pak Said. Tentunya saya prihatin sekali dan semoga kita bisa berbuat sesuatu nih Pak Said. Paling tidak kita menyadarkan masyarakat lah untuk paham dan kemudian ikut mendukung upaya masyarakat sana termasuk Pak Said yang terus mengadvokasi ya untuk hal ini. Dan semoga orang-orang pengambil keputusan atau para pejabat aparatur setempat lah di level apapun. Semoga mereka insaf lah. Jangan sampai terus-terusan berbuat yang menekan kepada masyarakat yang saya kira dosanya besar sekali itu Pak Said. Jadi Pak Novel bisa bayangkan. Rakyat itu yang menangis saya kalau lihat. Iya. Dia kemana lagi? Iya. Dengan Anda gusur. Iya. Dia nggak mungkin mampu beli rumah. Iya. Dia nggak mungkin mencari mata pencaharian. Betul. Dia nggak mungkin tinggal di Pantai Indah Kapuk. Terus kalian bawa kemana dia? Iya. Itu jutaan orang. Iya. Ini kan biadab kita. Iya, betul. Kita memperjuangkan rakyat Palestina tiap saat. Tapi rakyat Tangerang yang terusir kita biarkan diusir oleh apa? Oleh negara. Ini saya ulangi, penggusuran terbesar dan tersistematis. Iya. Dengan tadi memakai segala aturan.